ada mukaddimah tentang akidah yang kita saat ini membaca Al-Aqaid Al-Khamsun. Al-Aqaid Al-Khamsun. Kita masuk identitas dalam berakidah. Sebetulnya sudah jelas bagaimana kita beriman. Cara beriman harus, kalau ingin bicarakan tentang keimanan dan bagaimana cara beriman yang benar adalah cara beriman kepada Allah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh ulama dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sudah selesai. Cuman kita hadirkan identitas ini sebetulnya untuk mengenal atau paling tidak untuk mempermudah kita di dalam bergaul, di dalam memilah dan memilih akidah yang benar dan akidah yang salah. Pemikiran yang benar dan pemikiran yang salah itu tentu harus ada rambu-rambu. Kalau ada seseorang yang menjadi identitas, yang identitas itu ciri khas. Kalau orang berada dalam akidah yang benar, dia punya ciri khas semacam ini. Orang namanya Ahmad, rambutnya seperti rambutnya hitam, mungkin tingginya sebadan ini, kurang lebih seperti itu. Tapi akidah adalah orang berakidah yang benar. Ini loh ciri-cirinya. Yang pertama adalah akidah yang benar dalam tolak ukur keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Itu akidah. Kalau akidah salah, juga salah di akhirat, sengsara sepanjang masa. Maka seorang muslim sangat perlu untuk mengenal identitasnya dalam berakidah. Identitas dalam berakidah ini mohon dihafal langsung nanti diterapkan. Bisa bagaimana kita menerima pegawai yang bekerja di rumah kita pun dites. Kan biasanya dites kamu sehat, kamu ini dan sebagainya. Akidah juga perlu dong. Supaya tidak ada yang masuk perusahaan kita, ada orang yang merusak akidah. Yang pertama, seorang harus muslim, Islam. Calon menantumu Islam. Calon istrimu harus Islam. Calon suami harus Islam. Tapi orang mengaku Islam belum cukup. Sebab ada di situ Islam yang diselewengkan, bukan Islamnya yang nyeleweng, tidak. Islam yang diselewengkan. Sehingga muncullah akidah-akidah atas nama Islam, tapi mereka sesat. Maka tidak cukup kalau orang hari ini mengatakan yang penting aku Islam. Justru, wah ini tidak punya identitas khusus dong. Semuanya ngaku Islam. Dengan bermacam-macam keunikan, keanehan, pelanggaran, kesesatan, mengaku Islam. Maka tidak cukup seseorang mengaku dirinya Islam. Akan tapi dia harus berani mengatakan yang kedua adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Kalau Islam saja hati-hati. Kalau ditanya calon menantu, guyonannya begitu. Kamu agama apa nak? Islam. Islam apa? Yang penting Islam. Aduh, wah, ini repot. Yang penting Islam. Islam kan satu, iya dulu. Setelah itu telah dirusak oleh musuh-musuh. Ya perlu dikembalikan. Lalu dipilihlah Islam yang benar. Sehingga tambahan-tambahan yang sesat itu nggak boleh dimasukkan. Dan itu ada ahli yang membersihkannya. Itu Imam Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Setelah mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, tolong dicermati. Tidak cukup. Setelah ahli sunnah wal jamaah, ada namanya Asy'ariyah Maturidiyah. Identitas selanjutnya. Kenapa begitu? Sebab hari ini hati-hati. Ada orang kesana kemari menyuarakan ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, tapi dia anti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Anti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya kita pun harus bangga menunjukkan kalau saya Asy'ari. Saya Asy'ari. Harus gitu. Ikut cara Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam memahami akidah. Nah, ini harus berani mengatakan Asy'ari. Sebab ada orang ahli sunnah, namanya ahli sunnah palsu. Ada pesantren ahli sunnah katanya. Radio ahli sunnah. Tapi kok dengan Asy'ari bermusuhan, ini bohong dia. Saya sampaikan bohong. Anda ngaku ahli sunnah tapi memusuhi Asy'ariyah, bohong Anda. Itu ahli sunnah palsu. Dan harus waspada dalam hal ini.
Sebab selama ini umat yang ada di Indonesia itu sudah biasa dengan gelar ahli sunnati wal jamaati. Aswaja. Sehingga sudah melekat di otak mereka, pikiran mereka. Sehingga orang yang akidahnya berbeda pun, waktu masuk ke negeri ini, agar diterima, dia mengatakan dirinya adalah ahli sunnati wal jamaati. Orang kampung kita, orang yang polos hatinya langsung nerima. Sementara di saat bicara tentang sifat-sifat Allah mempermasalahkan. Sifat 20 dipermasalahkan. Atau Abu Hasan Asy'ari dipermasalahkan. Nggak mau dengan Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah. Sesaat, ini terbagi dua. Sesaat mengakui Abu Hasan Asy'ari, tapi nggak mengakui Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ulama-ulama pengikutnya Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari punya cetusan-cetusan ilmu yang dijelaskan oleh murid-muridnya. Jadi kalau pengen tahu ilmunya Abu Hasan Asy'ari, ya melalui muridnya dong. Nah, muridnya itu ulama Asy'ariyah. Dan kita pengikutnya Asy'ari. Seperti itu. Jadi kalau hanya mengatakan ahli sunnati wal jamaati, maka tolong sekolah-sekolah TK anak Anda dan sebagainya harus waspada dong. Kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, jangan. Ahli sunnah pun belum tentu. Ahli sunnah wal jamaah yang mengaku ini. Asy'ariyah, Maturidiyah. Kelihatan sepele, tapi ini serius. Yang dianggap sepele, karena ini serius. Makanya anak Anda yang TK di mana itu? SD di mana itu? Tanyakan itu. Manhajnya ikut Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ari atau bukan? Kalau bukan, bebaskan anak Anda dari jurang-jurang yang membahayakan seperti itu. Kesesatan-kesesatan. Berani dong, keluarkan dong, nggak usah ragu. Akidah itu begitu, Bu, Pak. Akidah itu nggak ada setengah-setengah, harus. Saya sudah terlanjur bayar mahal lagi. Iya, mending duit hilang daripada anak hilang. Sebagian orang tua itu kan cari ke sekolah pakai browsing internet. Dapat sekolah Islam, katanya pondok, katanya ahli sunnati wal jamaati. Setelah masuk di dalamnya, bukan Asy'ariyah. Suruh ngeluarkan, sudah terlanjur bayar, ajib. Duitnya hilang kok malah anaknya biar hilang juga, kan aneh. Mestinya, oke, duitku hilang tapi anakku tidak boleh hilang, tarik anakku. Harus seperti itu. Jadi kalau saya tidak mau dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, bermasalah. Yakin bermasalah sudah. 100% harus gitu, masalah akidah kok. Kok bertentangan dengan Asy'ariyah? Mempermasalahkan Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah tapi tidak mempertentangkan, enggak ada masalah. Seperti Thahawiyah, akidah Thahawiyah. Bukan Asy'ariyah, tapi tidak mempermasalahkan. Karena kesamaan, ada sama, enggak beda. Ini sudah disebutkan masalah ini. Setelah mengatakan Asy'ariyah, kadang sok mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Karena nanti ada pemalsuan data. Abu Hasan Asy'ari yang perjalanan ilmiah dan imannya untuk menemukan keimanan itu melewati dua fase. Fase kesesatan dalam Mu'tazilah, kemudian fase tobat sampai diikuti oleh murid-muridnya sampai hari ini. Itu saja, dua fase saja. Nah, di situ ada orang mencoba merusak Imam Abu Hasan Asy'ari dengan membuat 3 fase. Fase yang pertama adalah Mu'tazilah, fase yang kedua adalah ikuti Ibnu Qulab. Setelah itu fase yang ketiga ikut kelompok yang ngaku ahli sunnah zaman sekarang. Sehingga ada orang ahli sunnah wal jamaah palsu itu, saya sampaikan begitu, kenapa ada palsu? Karena dia bagaimana mencaci Asy'ariyah. Kalau Anda memang benar, nggak bisa mencaci dong Asy'ariyah dalam kebenaran. Sehingga kalau kami mengatakan palsu begitu adalah kita mengembalikan kepada omongan mereka, karena mereka menafikan. Dan mereka menganggap ahli sunnah Asy'ariyah adalah sesat dan sebagainya. Berarti kan pertentangan. Sementara kita meyakini ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah adalah yang benar, berarti selain itu adalah palsu. Jadi kita kembalikan ke mereka yang merendahkan Asy'ariyah, berarti ahli sunnahnya palsu. Dan kita siap untuk menjelaskan. Biarpun imam-imam mereka, karena akidah itu pasti, nggak bisa tidak. Akidah itu yakin, seyakin-yakinnya. Baik. Setelah mengatakan diri adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah, belum cukup. Sebab ada orang yang sok ngikuti Abu Hasan Asy'ari. Tapi Abu Hasan Asy'ari yang sudah dipalsukan datanya. Seolah-olah Abu Hasan Asy'ari itu keluar dari Mu'tazilah, keluar dari Ibnu Qulab, keluar lagi masuk akidah yang dianggap ahli sunnah wal jamaah. Saat ini yang sering muncul, padahal itu palsu, ahli sunnah palsu. Ya yang merasa mengaku ahli sunnah terus saya bilang palsu, Anda enggak usah marah. Kan Anda
ahli sunnah palsu ini yang mengatakan Abu Asy'ariyah sesat, kan Anda. Jadi saya kembalikan kepada Anda, hai ahli sunnah wal jamaah palsu. Karena masalahnya itu enggak. Akidah itu benar, enggak boleh setengah-setengah itu. Hukum fikih oke lah, ini batal wudu, enggak batal wudu ini. Kalau masalah keyakinan enggak bisa dibantah, enggak bisa diganggu. Yakin seyakin-yakinnya. Dan alhamdulillah negeri kita Indonesia ini adalah mayoritas ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Anda melompat ke Aceh sana, Sabang, terus sampai ke Merauke sana. Kalau ketemu kaum muslimin, lihat. Di kampung-kampung khususnya, mereka sudah akrab dengan puji-pujian yang dibaca setiap sholat, sebelum sholat. Atau ada kegiatan-kegiatan dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Itu Asy'ariyah. Itu cara berpikir Asy'ariyah dengan ciri khas semacam itu. Maka dari itu kalau tempat sekolah anak Anda itu kok mengingkari Asy'ariyah, sudahlah. Pasti nggak benar sudah. Kenapa? Loh Asy'ariyah yang benar kok dikatakan nggak benar, ya dia nggak ada istilahnya. Kebenaran akidah itu mutlak, keimanan, cara beriman itu. Lah kok mengingkari, kan aneh. Mengingkari Asy'ariyah adalah mungkar. Akidah begitu ya. Kalau bab fikih yang mengingkari tentang membatalkan wudu ini, ya biasa, enteng. Ada perbedaan, ini masalah akidah. Dan memang di sana ada pembagian akidah, furu'ul akidah, usul akidah. Tapi yang dimaksud di sini Asy'ariyah dalam usulnya, usulul akidah. Termasuk bahasan sifat 20 ini. Setelah mengatakan dirinya Asy'ariyah, nggak cukup. Harus Asy'ariyah macam-macam. Asy'ariyah yang asli itu. Ada Asy'ariyah yang dipalsukan tadi. Asy'ariyah yang asli adalah sangat dekat atau bahkan mereka adalah sufiyah. Senang dengan dunia tasawuf, ilmu membersihkan hati. Pakar-pakarnya hadis tasawuf. Dari madhab kita ya, Abu Syafi'i dalam fikih, muncul orang yang pakar akidah Asy'ari, tapi mereka juga, berarti beliau juga menguasai dunia fikih. Tapi pun demikian juga menekuni dunia membersihkan hati. Tasawuf, yaitu Imam Ghazali misalnya. Lalu Imam Ghazali itu adalah ilmu akidahnya kuat. Punya kritik kepada pemikiran-pemikiran yang sesat. Untuk membebaskan orang dari kesesatan al-munqidh minadh-dhalalnya. Akidah sederhana, al-iqtisad fil i'tiqadnya. Tentang ayat-ayat sifat lijamul awam. Dan masih banyak Imam Ghazali dengan kitab akidahnya. Bahkan beliau sangat menguasai ilmu falsafat, bukan karena menomorsatukan filsafat, tidak. Tapi beliau pakar ahli dalam filsafat, sehingga ilmunya tentang filsafat untuk mengkritisi filsafat-filsafat sendiri yang sesat. Sehingga sampai beliau juga menulis catatan tentang kerancuan para filosof, tahafutul falasifati misalnya. Ini adalah ulama Asy'ari dari mazhab Syafi'i, ahli tasawuf. Biarpun di dalam buku-buku Imam Ghazali tentang ahli tasawuf itu memang ada kritik besar kepada tasawuf palsu. Tasawuf sendiri ada yang palsu loh, ya hati-hati. Seperti ada ahli sunnah wal jamaah palsu, ada tasawuf palsu. Tasawuf nggak sholat, ngaku kenal Allah, sudah sampai kepada Allah, nggak sholat, palsu itu. Siapapun orangnya. Sufi yang sesungguhnya sangat berpegang kepada syariat. Kalau ada orang menisbatkan pada tasawuf, tapi kok ngentengin syariat, tasawuf palsu lagi-lagi. Ada tasawuf palsu. Tasawuf palsu. Sufi palsu. Bohong. Seorang sufi sangat dekat kepada Allah. Seorang sufi, karena sufi telah bersih hatinya. Sufi. Antara luhir dan batinnya sama. Dekat pada Allah, takut hukuman Allah. Orang yang selalu bersihkan hati, nggak ada dendam, nggak ada dengki kepada umat Nabi Muhammad. Sufi. Pembahasan ahli tasawuf. Kalau sering mendengar istilah tasawuf, ya ini. Biarpun nanti ada tasawuf palsu. Tasawuf palsu. Lah orang cerdas bukan memangkas pohon tasawufnya, tapi benalu-benalunya. Tapi di sana ada orang menghujat langsung tasawuf adalah afiyun, tasawuf adalah sebab kerusakan, tasawuf adalah menjadi orang bagaimana? Orang bijak nggak akan melihat semacam itu.
Maka kita pun tidak pernah ragu, kami mengatakan saya adalah Asy'ari, saya sufi, sufi ini sufi. Coba nanti kalau di website dia tasawuf sufi dianggap ahli neraka, penyembah kubur segala macam. Mana saya tidak pernah nyembah kubur? Coba, sufiyun dituduh penyembah kubur. Kuburiyun kata. Dan seterusnya. Anda akan melihat hal semacam itu. Itu pemfitnah. Guru kita juga tidak ngajarkan nyembah kubur. Kalau ziarah kubur disepakati, mana ada yang mengingkari ziarah kubur? Menyentuh kubur ada khilaf di antara ulama, bukan syirik menyentuh. Dan seterusnya. Jadi setelah mengatakan dirinya Asy'ariyah harus berani mengatakan sufiyah. Ikut ahli tasawuf. Kemudian yang kelima adalah bermadhab. Kadang mengaku dirinya tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus, raqa'iq, tathhirul qulub, macam-macam. Tasawuf itu. Tasawuf itu kadang-kadang diberi judul yang berbeda-beda. Sesaat ilmu tasawuf disebut ilmu tahdzibun nufus. Untuk meluluhkan, untuk menghancurkan, memerangi hawa nafsu. Atau tazkiyatun nufus. Atau tathhirul qulub, membersihkan hati. Atau ilmu raqa'iq. Ya, pembersih hati agar lembut hati, raqa'iq. Itu istilah-istilah yang dihadirkan sebagian. Tapi kita tetap akan mempertahankan istilah sufi dan tasawuf. Istilah tasawuf sengaja tidak perlu kita jauhkan. Kenapa? Sebab istilah tasawuf itu sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau anak kita jauhkan dari istilah tasawuf supaya nggak mengundang khilaf, ganti sajalah tazkiyatun nufus, tahdzibun nufus atau raqa'iq. Enggak. Yang merubah oke, tapi kita tidak merubah. Kita punya prinsip. Kenapa? Kita ingin membiasakan anak-anak kita lesannya untuk menyebut tasawuf, itu memang benar. Sebab kalau kita ikut-ikutan meninggalkan istilah tasawuf, sehingga orang, anak-anak nggak akan kenal istilah tasawuf, membaca buku sejarah atau keterangan tentang kakek moyangnya, oh kakekku sufi, wah langsung lari, sufi, astagfirullahaladzim. Ini. Makanya karena istilah tasawuf itu sudah mengakar dari masa ke masa. Dari zaman Imam Ghazali dan sebelumnya istilah tasawuf sudah biasa. Makanya kita tidak akan meninggalkan istilah tasawuf. Biarpun istilah tasawuf itu sendiri nggak ada di dalam Al-Quran, bukan dari hadis Nabi. Seperti ilmu raqa'iq itu, ya mungkin istilah isyarat dalam Al-Quran lah tentang melembutkan hati, tazkiyatun nufus. Yang itu apa? Yang tazkiyah, kalimat tazakka dalam Al-Quran bisa saja. Tathhir, yutahhirukum ada dalam Al-Quran istilah. Tapi istilah dengan lafaz tazkiyatun nufus, tathhirul qulub, itu juga dihadirkan, dibuat. Jadi nggak usahlah kita ribut usulan istilah. Terserah Anda menggunakan istilah tazkiyatun nufus, atau tathhirul qulub, atau raqa'iq, ilmu raqa'iq, sah. Akan tapi kami pribadi mempertahankan istilah tasawuf biar orang familiar. Biasa dengan istilah tasawuf, sufi, tasawuf, sufi. Oh, di sebagian negeri kalau Anda mengatakan sufi langsung neraka ini. Orang syirik, sufi kayak musyrik. Sufi, sufi, sufi. Oh. Kita pengen tahu sejarah ulama besar, siapa yang enggak sufi? Sejarah. Kalau mereka ingin menyifati guru mereka yang ahli ibadah dekat pada Allah, pasti menyifati dengan istilah sufi. Sufi, sufi, sufi. Baik, masalah istilah tasawuf. Lafaz itu diambil dari manapun nggak penting karena sudah menjadi istilah. Kalau sudah istilah, istilah. Berbeda dengan asal lafadznya. Kalau sudah istilah, istilah berbeda dengan asal lafadz. Kalau asal lafadznya banyak perbedaan. Pendapat yang mengatakan tasawuf itu dari kata ahli sufah misalnya. Ada 5 lah. Ahli sufah itu siapa? Orang-orang yang ingin dekat dengan baginda Nabi dan mereka adalah orang-orang fakir yang tidak tergoda dengan gebiar dunia, lalu hidupnya di masjid Nabi. Jadi masjid itu begini, kalau ini masjid Nabi ke sana cuma dibalik kayak gini nih. Posisi kayak loteng atas begini, cuma dibalik. Jadi kalau sana arah kiblat, model begini arah sebelahnya. Jadi masjid itu kalau di Arab itu adalah karena kalau musim panas itu orang nggak di dalam, di lapangan. Nggak ada hujan sih. Hujan setahun 2 kali, 3 kali begitu. Jadi kalau kita kan ada serambi itu geblong di Arab itu.
Selambi itu nggak ada tutupnya. Kenapa? Di saat musim panas tidak sholat di dalam, langsung digeser ke belakang. Tapi bagian masjid bukan serambi. Tapi blong. Di blong itu di ujung paling ujung lagi, kalau sana kiblat, ini masjid, kotak masjid. Setelah kotak masjid, di selebihnya ini ada kotak lagi. Di sebelah ini ada bangunan. Di sini Ashabus Suffah tinggal, pondoknya gitu. Nah, ini orangnya dekat pada Allah, ahli ibadah. Sehingga sebagian mengatakan kalimat tasawuf diambil dari Ashabus Suffah. Suffah. Oke. Yang kedua diambil dari kata sof. Karena orang dekat pada Allah itu senang di sof yang pertama. Dan Nabi menghimbau untuk sof pertama. Nah, atau nyambung-nyambungnya gimana ya? Namanya menemukan bahasa. Yang ketiga dari kata sofa. Yasfu sofaan. Sofa, sofi. Bersih hati. Karena ahli tasawuf suka membersihkan hati. Nah, gitu. Ada yang mengatakan dari suf. Suf itu wal. Wal itu adalah kain kasar yang dipintal dari bulu domba. Yang punya hanya orang-orang fakir itu nanti. Karena kalau orang kaya kainnya lembut-lembut. Orang fakir. Maka orang ahli tasawuf biasanya menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Sehingga bisa diambil kata suf. Nah, suf. Menjadi sufi. Bukan ahli wal. Bukan. Istilah saja. Ada yang mengatakan dari, misalnya dari bahasa Yunani, dari kan falsafah filosof, sopos, ada sopos itu kan hikmah, biasanya ahli bijak, ahli tasawuf itu suka ngomong penuh dengan hikmah. Ini adalah tentang asal bahasa yang tidak pasti, tapi yang jelas istilah tasawuf sudah menjadi istilah. La musyahada fil istilah, enggak perlu kita meribut tentang istilah. Yang jelas maknanya tasawuf ilmu membersihkan hati. Setelah orang mengatakan dirinya tasawuf, hati-hati nggak cukup. Harus berani mengatakan bermadhab. Madhabmu apa? Di antara 4 madhab. Antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, selesai madhab. Makanya hati-hati kalau orang anti madhab, pasti dia dalam kesesatan yang sungguhnya. Kok madhab di anti ini gimana sih? Salah berpikir yang salah. Cara berpikir salah, bermadhab kok dilarang bagaimana? Bermadhab itu ngikuti ulama. Bermadhab itu ngikuti ulama. Kalau istilah ada orang akhir zaman yang biasanya ahli sunnah wal jamaah palsu, sengaja. Kemudian setelah itu dia yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, setelah itu mengatakan diri ahli orang salaf. Sehingga mengatakan salaf. Seolah-olah saya ngikuti salaf. Coba saya tanya. Gimana sih cara ngikuti salaf itu? Tanyakan pada orang yang ngaku salaf akhir zaman ya. Bukan pesantren salafi yang selama ini ada dari masa ke masa itu. Pesantren salaf sesungguhnya itu. Sekarang ada salafi palsu. Jangan saya ngomong begini, kenapa? Dia pakai nama yang serupa tapi di dalamnya bertentangan. Makanya harus kita jelaskan. Salafi yang sesungguhnya itu pondok. Dari Jawa Timur, kalau Anda ngelompat, ada Sidokiri, ada Langitan, ada Dalwa, ada Lirboyo. Itu pondok salaf. Salaf itu adalah pondok yang mengajarkan tradisi ulama-ulama dahulu. Pondoknya salafi. Akhir zaman ada istilah itu dipakai oleh tadi. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, mengatasnamakan salafi. Kenapa? Yang salafi itu saya. Caranya apa? Salafi itu mengikuti para sahabat dan sebagainya. Apakah betul seperti itu? Tanyakan kepada mereka yang mengatakan dirinya salafi. Salafi bukan salafi kita. Salafi kita salaf. Salaf sungguhnya adalah yang bermadhab. Kita simpulkan sebelum kita jelentrehkan. Biasanya jelentrehkan baru simpul. Salaf sesungguhnya adalah yang bermadhab. Ingat. Salafi sesungguhnya adalah yang bermadhab. Yang tidak bermadhab malah nggak jelas kesalafannya. Tanyakan kepada yang tidak mau bermadhab, kalau ingin ngikuti orang salaf itu gimana sih? Ngikuti pendapat mereka banyak berbeda-beda kok. Sahabat juga berbeda. Siti Aisyah dengan Abdullah bin Abbas juga berbeda tentang Isra Mi'rajnya Nabi dan seterusnya. Lalu bagaimana? Mungkin dia akan menjawab, ikut metodologi, ikut manhaj. Sehingga Islam mereka manhaj salaf. Oke, mana manhaj salaf yang boleh saya ikuti? Saya pengen manhaj yang tertulis. Kalau orang pengen menjadi salafi langsung ikut. Bingung dia. Sebutkan manhajnya kayak apa. Berbeda dengan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang bermadhab ini coba. Saya ingin ikut Rasulullah. Ditanya ente siapa? Saya orang awam, biasa ke sawah pas ya sudah ikut ulama. Ulama bagaimana? Ya ulama yang ikut guru yang benar dong, yang punya sambung ilmu. Ya kepada siapa? Sambung ilmu. Dari ulama-ulama. Kemudian direntet, ilmu gimana? Dari siapa ini?
Dari ulama. Nah, ulama yang bagaimana? Yang ulama ilmunya yang terjaga dari ulama di atas sana. Sampai kepada baginda Nabi SAW. Tidak ada cara beragama yang terdapat di dalamnya satu cara yang jelas kecuali adalah yang dengan 4 madhab. Sehingga kita itu ngaku ikut Imam Syafi'i. Bukan langsung Imam Syafi'i, terlalu jauh kita. Ikut guru kita. Guru kita ngikuti cara fikihnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ngikuti Rasulullah. Ya begitu caranya. Dan Imam Syafi'i waktu mencetuskan hukum ada metodologi. Manhaj. Cara mengatakan halal, haram. Yang disebut dengan istilah usul fikih itu. Jadi kalau pengen tahu salafi, sesungguhnya ya kita ini. Yang bermadhab itu. Anehnya sekarang enggak. Yang salaf tidak mau bermadhab. Salaf dari mana kamu tuh? Wong ikut orang akhir zaman kok ngaku salaf. Saya ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ikut gurunya Imam Malik, Imam Malik. Terus ke atas sahabat Nabi dan baginda Nabi SAW. Seperti itu. Jadi sebenarnya penjelentrehan ini adalah perlu panjang lebar supaya kita gamblang. Jadi Anda adalah seorang Muslim, ahli sunnah, hamal, hafiz sunnati wal jamaati, asy'ariyati, sufiyah, asy'ariyah maturidiyah, sufiyah, dan bermadhab. Kalau tidak bermadhab dipermasalahkan dia. Pasti bermasalahkan. Terus Anda ngerti hukum dari mana? Misalnya Pak, Anda tidak ikut madhab. Oke. Terus aqimus sholah, hukum sholat apa? Wajib. Dari mana Anda tahu hukum sholat wajib? Aqimus sholat. Dari mana? Ya kan ada perintah. Dari mana Anda tahu kalau perintah itu wajib? Ya perintah wajib. Enggak, ada perintah enggak wajib kok. Kuntu nahaitu an ziyaratil qubur ala fazuruha. Setelah itu kunjungilah. Nabi pernah melarang ziarah kubur, kemudian setelah itu Nabi merintahkan fazuruha, tapi kita tidak semuanya harus ziarah kubur kok. Orang mengatakan sunnah, ternyata ada perintah sunnah. Fastadu, dalam Al-Quran juga tidak wajib. Wa idza halaltum fastadu, perintah tidak wajib. Dari mana kamu mengatakan wajib? Bingung dia. Kalau hanya atas nama perintah bukan wajib. Dari mana kamu tahu aqimus shalah wajib? Salat menjadi wajib? Enggak jelas. Tapi ulama kita mengatakan al-amr al-asal lil wujub. Amr lil wujub dibahas dengan bahasan usul fikih. Dan itu bukan kerjaan kita. Kita sudah tahu jadi dalam buku fikih kita hafal salat wajib, rukun, furudul wudu, surutul wudu, kemudian furudul wudu, arkanus salat dan seterusnya. Sudah selesai. Tapi untuk mencetuskan hukum begini pakai metodologi. Metodologi yang jelas pakai cara. Terus yang ngaku madhab salaf itu, terus ikut siapa? Kembali ke atas tatanya, ya ikut imam kita juga. Karena metodologi dan memahami fikih sudah nggak ada lagi, kecuali harus ikut imam-imam yang punya catatan-catatan tentang usul fikih. Pencetus usul fikih pertama adalah Imam Syafi'i. Yang membukukan, bukan pencetus. Membukukan. Sebelumnya usul fikih dipakai oleh para sahabat Nabi. Jadi, Anda harus yakin betul dengan 5 hal ini. Islam, ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyah maturidiyah, sufiyah, dan bermadhab. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ini artinya. Allahu a'lam bishawab.